baik Smart Viewers, welcome back to Sore Sore Seru. Seru banget, masih ditemenin sama gue Nala dan Nathan, dan juga ada perwakilan dari Kumpul Baca. Ya. Halo Semuanya. Apa kabar? Ayu, Disa. Yes. Baik. Sehat nih ya, sehat-sehat. Ini untuk dari teman-teman Disa sama Ayu sendiri ini lagi masa-masa WFH atau bagaimana ini, lagi di rumah? WFH. Sekarang aku lagi WFH, iya. Oke. Nah, ini sebelum kita jauh ngobrol lagi, ini kan teman-teman kan perwakilan dari Kumpul Baca. Nah, ini boleh dong pembukaan dulu. Ceritain dulu kali ya, kan? Benar. Kumpul Baca ini komunitas apa, dan untuk mungkin Ayu dan Disa sendiri udah bergabung dengan Kumpul Baca ini dari kapan sih? Oke, mungkin aku yang bantu jelasin ya. Teman-teman, halo, namaku Disa. Jadi Kumpul Baca itu adalah komunitas gerakannya berkumpul untuk membaca. Campaign namanya Sejam Membaca. Jadi sederhananya sih kita pengen ngajak teman-teman untuk meluangkan waktu jam untuk baca buku. Dan kalau misalnya ngerasa sendiri, bisa bareng-bareng gitu. Kita bisa kumpul sambil baca buku. Yang opsi lain aja sih biar lebih seru baca bukunya. Sederhananya sih. Nah kebetulan aku sama Ayu menginisiasi Kumpul Baca awal 2019 kayak gitu. Oke, berarti untuk dari Ayu sama Disa sendiri ini untuk yang membantu membangun komunitas ini, berarti total ada berapa orang atau memang dari kalian berdua? Waktu mulai membangun sih kita ada 4 orang. Okay. Untuk timnya sendiri ada 7. Cuman kalau tanya kita panggilnya teman baca, itu kita nggak punya sistem membership sih, jadi kayak bebas siapa aja bisa datang. Jadi fluktuatif sih ya, angkanya biasanya setiap minggu. Okay. Ya bisa sampai 5, ada kadang cuma 5 orang, tapi bisa sampai 10 lebih juga kayak gitu. Okay. Nah, tapi kegiatan dari Sejam Membaca itu tuh face to face, kegiatan ngumpul bareng atau gimana sih? Bisa? Mungkin Ayu bisa jawab. Boleh. Kalau di normalnya ya, kondisi normal tanpa pandemi sih biasanya kita emang ketemu face to face. Kita kayak bacanya tuh biasanya di outdoor gitu bareng-bareng. Terus habis itu kita punya kegiatan setelah Sejam Membacanya itu kan kita ada kegiatan tuh variasi. Kadang ada yang cuma diskusi bareng-bareng kayak round table gitu. Tapi kadang juga ada kayak kita ngedatengin teman kita yang kebetulan nulis. Jadi dia share juga dia nulis apa. Atau bedah buku, games. Sebenarnya banyak variasinya, itu tergantung nanti setiap bulan tuh kita kayak ganti-gantian gitu intinya pada saat ketemu. Tapi karena sekarang itu begini ya kondisinya pandemi, jadi kita ketemunya itu setelah Sejam Membaca sendiri-sendiri di rumah. Jadi saat jam 3 atau jam 4 sore di hari Minggu atau Sabtu tiap weekend itu kita ketemu di Google Meet, biasanya ngebahas satu buku atau ngebahas satu topik atau ngebedah buku atau apa lagi ya, ngebahas film, kayak terakhir kemarin kita ngebahas film sih. Jadi variasi banget untuk kita ngapain ajanya setiap pekan itu. Nah ini pertanyaan aku juga nih, ini merambatnya tiba-tiba masuk ke film ini bagaimana nih Ayu ceritanya? Kebetulan kalau minggu kemarin itu ada satu komunitas juga yang kita kebetulan partnership gitu, kolaborasi. Namanya Jakarta Cinema Club. Mereka itu punya program namanya Buku Nema. Nah kita nggak apa-apa juga kalau kita ngebahas buku yang kebetulan diadaptasi ke film. Jadi obrolannya tetap sinkron gitu kan, tetap buku dan tetap film. Jadi no one lose gitu. Oke. Tapi itu kan berarti dari Kumpul Baca sendiri juga sempat ada partnership juga nih sama salah satunya kayak Jakarta Cinema Club itu. Ada lagi nggak sih kegiatan-kegiatan yang ternyata partneran sama teman-teman yang lain atau dari tim yang lain? Banyak ya, karena dalam 2 tahun ini alhamdulillah banyak banget yang merangkul kegiatan kita gitu kan. Yang pertama mungkin dulu Kumpul kita Baca yang masih baru. Ngadain acara di perpustakaan Jakarta Timur ya, di sana pernah kayak diskusi buku, jadi mereka sediain tempat karena kita kan sebenarnya nomaden ya, kayak sering pindah-pindah tempat gitu. Terus kita juga pernah disupport sama teman-teman dari Lemari Buku-Buku itu untuk ngadain donasi di sana juga di Jakarta Timur. Terus kita juga pernah kolaborasi sama Bridgezone English Club, itu kita bantu teman-teman
yang lagi belajar bahasa Inggris nih untuk ngebaca cerpen dalam bahasa Inggris. Tapi kan masih dalam baca kan, jadi Bacaan. literatur tetap gitu. Dan masih banyak lagi sih kayak Baca Jakarta pernah juga kita bantuin mereka untuk menggaungkan kayak satu kegiatan bulan membaca kalau nggak salah tahun kemarin itu pernah. Terus kita juga pernah kolaborasi juga sama Book for Good itu kayak tukeran buku gitu. Jadi kalau misalnya Mas Nathan udah nggak suka sama buku ini nanti dikasih ke mereka bisa sediain beberapa buku yang mungkin kita bisa ambil karena kita suka gitu. Dan itu bisa pay as you wish aja atau ya udah ambil aja karena kita udah naruh buku gitu. Banyak banget sih sebenarnya, tapi kira-kira gitu yang oke. Iya. Nah, ini aku belum nanya nih di awal tadi. Kalau untuk kumpul baca sendiri, yang dibahas tuh buku-buku seperti apa sih? Biografi kah, sejarah kah, self development kah, fiksi non fiksi atau bagaimana nih? Ensiklopedia kah? Hanya nih, kan beragam banget. Kalau kumpul baca ini kan sebenarnya kita komunitas yang inklusif ya. Sebenarnya menyasar justru bukan orang-orang yang suka baca buku, tapi pengen bantu teman-teman yang belum terbiasa baca buku. Jadi mau baca buku apa aja, bahas buku apa aja, itu pas banget gitu. Jadi biar apa ya? Karena kalau kita belum terlalu terbiasa, referensi bacaan kita juga sedikit kan. Kita pengen di kumpul baca itu bisa dapat banyak referensi baru. Oh ada buku ini, oh ada buku ini. Mas Nathan dan Mbak Naila bilang tadi ada buku biografi, ada buku ensiklopedia. Fiksi-fiksi itu semua bisa dibahas di kumpul baca kayak gitu. Kumpul baca tuh jadi kenal juga berbagai macam genre gitu, nggak spesifikasi kayak gitu. Sangat inklusif pokoknya. Berarti paling cuman apakah setiap minggu bakal dibatasin kayak mungkin tema minggu ini mungkin bukunya tentang apa, terus minggu depan bukunya tentang apa atau gimana? Setiap acara sih, sejam. karena kita kan kalau bedah buku itu cuma dan biasanya itu kita serahkan ke pematerinya, dia mau bahas apa nih kira-kira untuk dibahas bersama teman-teman baca lain. Jadi kita menyediakan wadah aja sih dan terlalu strict gitu enggak. Oke. Nah, kalau untuk personally nih, untuk dari Disa sama Ayu sendiri ini buku paling favorit kalian sebenarnya genrenya apa? Yang kayak tadi tuh fiksi non fiksi, biografi bla bla bla. Dimulai dari Disa dulu nih. Disa paling demennya apa bukunya? Oke. Sebenarnya aku lebih banyak baca fiksi daripada non-fiksi. Fiksinya itu lebih kayak apa ya, yang ada filosofi, ya fiksi filosofi. Salah satu yang paling favorit itu judulnya The Five People in Heaven dari Mitch Albom. Itu aku. Nanti akan saya cari tuh. Saya belum tahu. Nathan dan aku pun kayak oke, bakalan masuk ke list, oke. Nah, kalau dari Ayu. Ya. Kalau aku juga tim fiksi ya kan. Tim fiksi. Cuma aku lebih random sih. Kadang-kadang aku suka baca yang kayak Disa juga. Tapi akhir-akhir ini karena lagi pandemi kan. Jadi kayak hidup tuh kan slow banget gitu. Aku lebih suka buku-buku yang ada konfliknya gitu. Jadi aku baca kriminal, thriller, kayak gitu-gitu sekarang. Nah, kalau Nathan suka ya apa Nathan? Ya, ini tadi aku mau nanyain sih, kalau misalnya untuk kayak kan buku berarti kalau misal pernah nggak kayak misalnya bahas kayak komik gitu juga pernah bahas atau nggak gimana? Belum sih. Grafik novel masih gitu. Banyak. Tapi kalau novel grafis pernah. Oh pernah. Oke. Ya grafik novel. Kalau gue ini Nel, kalau gue ada yang bahas waktu itu, ada yang bawa grafik novel dan dia ada yang bawa juga novel yang dia baca. Tapi aku dulu berangkat suka baca buku itu karena baca komiknya Conan sebenarnya. Nah itu, maksudnya dari kecil pasti itu bibit-bibitnya kita Conan, nggak jauh-jauh. Benar. Nggak apa-apa. Enggak, tapi saya juga suka baca novel. Dulu itu aku sendiri saking kan dulu masih zaman SMA itu mulai suka baca tuh SMA. Nah dari SMA itu aku pribadi beli banyak banget buku. Akhirnya dibaca nggak? Dibaca. Oke. Kamera samping saya aja saya bukan pakai tripod, pakai buku ini mohon maaf agak ada Cuma buat tumpukan kali tumpukan biar tinggi. Ya sama-sama kita juga. Terus karena saking banyaknya lemari udah penuh gitu kan, semua udah aku baca. Lulus SMA, aku bingung nih, wah udah nggak ada tempat. Akhirnya
aku taruh aja novel-novel sekian, ada sekitar 10, aku kasih di perpustakaan sekolah, mudah-mudahan teman-teman ada yang baca di SMA aku. Iya. Oh, mulia sekali Nathan. Sekali. Itu sesuatu yang kalau kita Iya, mau bener, ngasih bener. buku kita ke orang lain. Dan tau nggak, biar bersejarah, aku di halaman depannya itu kan nama aku kan Ditulisin deh pasti. Jonathan Oke. Dodori, aku kasihkan ya, inisial aja JL gitu, biar ada yang tahu lah, nanti siapa tahu ada yang bingung gitu kan, gitu biar lucu aja sih ceritanya. Nah, untuk balik lagi ke kumpul baca ini untuk kegiatan-kegiatan rutin itu ada segmentasinya, kayak misalnya ada nama-namanya tertentu. Kalau yang kayak tadi kan ada yang Sejam membaca itu. jam membaca, mungkin ada yang kegiatan-kegiatan lain gitu. Iya, kebetulan kita memang main activity-nya kan sejam membaca. Setelah Ya. sejam membaca itu seminggunya beda-beda gitu. Sama biasanya kita diskusi, kita bahas topik tentang membaca, kebiasaan membaca. Minggu kedua biasanya kita games. Oke. Kalau minggu ketiga biasanya kayak ada temu bookstagram atau temu. Terus kadang-kadang kita juga ngadain book sitter namanya di minggu ketiga itu. Apa tuh? Terus kalau terakhir bedah buku itu namanya. Booksitter Kalau dong. book sitter itu kita kayak tukeran buku, kayak setiap orang bawa buku yang disampul pakai koran. Nanti diceritain bukunya tentang apa, kira-kira ada yang mau minjem. Jadi kayak menemukan sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya Nggak gitu tahu loh, sebelumnya. buku-buku baru. Oke. Nah itu yang untuk yang book sitter ini menarik nih, karena juga aku kalau misalnya nggak ada yang buku yang aku tahu nih, aku pengen cari tahu nih, oh ini ceritanya kayak gini, penulisnya siapa gitu. Tapi untuk dari teman-teman juga kayak Ayu sama Disa ini tipe yang kayak gimana sih untuk pembaca buku? Kan ada yang misalnya baca buku itu harus langsung habis berapa bab dalam satu hari, atau misalnya ya satu Ada target deh, ada target gitu. Ada yang model-model, kalian pembaca modelnya seperti apa sih gitu? Kalau Ayu, kalau dari Ayu gimana nih? Kalau aku Sebelum tidur gitu kan? ya, betul. Aku sebelum tidur. Jadi karena kalau misalnya ada kumpul baca sih biasanya baca cepetnya itu pas ikutan kumpul baca ya kan, jam benar-benar fokus gitu kan. Oke. Tapi kalau sekarang karena sejam membacanya harus di rumah gitu kan, jadi biasanya paling nggak sebelum tidur aku baca. Tapi aku nggak pernah targetin sih kayak berapa bab itu, nggak. Kadang-kadang kalau ceritanya itu seru, itu nggak kerasa udah tiba-tiba 2 menit lagi Iya, aja. bener. kan. Tapi kalau nggak seru, aduh baru satu halamannya udah tidur ya udah anggap aja temen tidur gitu kan. Oke. Maksudnya untuk anterin kita tidur gitu, lullaby gitu ya udah gitu. Tapi sebenarnya tahun ini pengen baca sekitar 20. Alhamdulillah 20. karena pandemi lebih cepat Lebih, selesainya. iya. Jadi iya, sekarang udah di 25 buku alhamdulillah. Wow, wah keren. Kalau aku juga sebenarnya nggak punya, kan pasti aku menargetkan kira-kira bisa baca berapa buku. Ya sama sih kayak aku juga nargetnya 20. Karena kalau lebih kayaknya nggak pernah tercapai, kayaknya kurangin aja 20. Terus ya udah sehari biasa aku selalu baca buku gitu, tapi nggak pernah nargetin kayak hari harus berapa bab gitu. Tapi emang sama juga sih kayak Ayu, berkat pandemi cepet gitu udah tercapai gitu. Padahal kalau dulu nggak nyampe. Mundur, iya benar. Oke, Iya. gitu ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi ini memang di sini sebenarnya untuk komunitas kumpul baca sendiri ini melatih kita untuk mulai rajin membaca gitu. Itu salah satu yang menjadi perbedaan mungkin dengan teman-teman komunitas membaca yang lain gitu. Nah, abis ini kita bakal balik lagi Smart Viewers. Jangan Aku kemana-mana mau ya. Oh iya, nambahin kenapa? juga sih, Boleh, kayak silakan. Kalau misalnya kita baca, nggak enak juga kalau misalnya kita pasang-pasang target yang terlalu tight. Betul. Jadi beban kan. Kayak, gue belum selesai baca. Jadinya bacanya jadi kejar target aja gitu. Jadi kita nggak dapet apa ya, dari baca tuh ngapain sih gitu ya. Kalau misalnya sehari kita cuma enjoy-nya, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau besok ternyata kita punya banyak waktu dan bisa buku, ya lebih bagus lagi kan gitu. Jadi itu yang juga ke teman-teman baca gitu. Senyamannya gitu. Aku juga mau tambahin kalau gitu. Kan aku kan dulu tuh suka baca Boleh. buku yang berat gitu kan. Jadinya maksudnya buku-buku isinya puisi tok gitu. Nah, itu kalau misalnya aku nargetin nih, misalnya, wah ini harus selesai dalam waktu 1 bulan, nggak bisa. Karena kalau misalnya buku itu tuh harus diresapin, itu mikir kayak, ini artinya apa sih?
Kalau misalnya aku buru-buru, pasti kayak ya masuk kuping kanan masuk keluar di otak gitu kan. Ya itu masing-masing sih ya kalau misalnya gaya membacanya seperti apa. Benar. Oke, Smart Viewers, nanti abis ini kita bakal balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.